Shalom, saudara terkasih, dimanapun Anda berada, selamat pagi. Bertemu kembali di ibadah online Gereja Kristen Batu Hidup. Saya percaya kiranya Tuhan terus menyertai kita dan terus melindungi kita semua. Saya akan membacakan firman Tuhan di Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mari kita memasuki ibadah online pagi ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita mau menaikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Ya Tuhan kami bersyukur padamu Tuhan, sekali lagi di hari Minggu yang indah Engkau berikan kami kembali kesempatan untuk bisa bernyanyi, untuk bisa memuji Tuhan, untuk bisa mendengar firman-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan, walaupun sampai hari ini Tuhan kami masih ibadah online, ini tidak mengurangi semangat kami, cinta kami untuk terus memuji Tuhan. Tuhan terima kasih, kami berdoa menyerahkan sekali lagi Tuhan untuk saudara-saudari kami dimanapun mereka berada ya Tuhan, kiranya mereka bisa menikmati ibadah online ini. Kami berdoa padamu Tuhan, kami berdoa untuk koneksi internet, berdoa juga untuk kesediaan elektronik semuanya, kiranya bisa berjalan lancar selama ibadah ini. Terima kasih, kami dalam padamu Tuhan sekali lagi, ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur Tuhan, haleluya, amin. Mari saudara kasih, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan pujian hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan termulia. Amin.
hormat padamu, berilah hormat padamu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padamu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padamu, berilah hormat padamu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, berilah hormat padamu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padamu, patut pujilah terus. Puji Allah, puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padamu, berilah hormat padamu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Firman Tuhan di Efesus 1 ayat 7 mengatakan bahwa sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saat ini mari kita semua di hadapan Tuhan, kita mengakui dosa kita, kita meminta pengampunan dari Tuhan kita, Allah Maha Kasih, Allah Maha Kuasa. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, segala puji hormat dan syukur hanya untuk-Mu saja Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi kami diberi kesempatan untuk mengakui dosa kami. Sungguh Tuhan ampuni kami Tuhan, ampunilah kesalahan dosa kami yang kami lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Ampunilah dosa mulut kami, ampunilah dosa pikiran kami, ampunilah dosa pendengaran kami, ampunilah dosa tingkah laku kami yang tidak berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kami, terima kasih Allah kami, Engkau Allah Maha Kasih, Engkau Allah Maha Kuasa. Terima kasih untuk waktu ini. Dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa mengakui dosa kami. Haleluya, amin. Ya, mari saudara kasih, kita akan membaca firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan di Mazmur 127 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ya, firman Tuhan pagi ini di Mazmur 127 ayat ketiga sampai yang kelima. Mari kita membaca firman Tuhan. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Firman Tuhan yang kita baca begitu indah. Mari kita meresponi firman Tuhan pagi hari ini, bahwa kita sebagai anak panah yang sedang dipegang oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang mengarahkan arah hidup kita. Dan mari jadikan Tuhan sebagai panduan hidup kita, harta abadi dan tempat berteduh bagi kita semua. Kita mau menaikkan pujian Tuhan, Kaulah Tuhan, surya hidupku, dengan bahasa Inggrisnya Be Thou My Vision. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Sia
Yang ketiga, Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi Engkau kuasaku. Bait keempat, tak kuhiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka. Raja di surga Engkau bagiku, harta abadi bahagia penuh. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Ya, kita akan mendoakan untuk saudara-saudari kita yang sudah banyak yang sembuh dari penyakit COVID-19 ini. Kita bersyukur untuk itu, dan kita juga bersyukur untuk beberapa negara yang menyatakan sudah nihil, ya, ada penambahan pasien COVID-19 ini, sehingga mereka sudah memulai membuka lockdown, contohnya negara Thailand dan Vietnam. Ya, kita berdoa sekali lagi juga untuk beberapa kebijakan pemerintah tentang kebijakan ekonomi, kebijakan sosial. Ya, kita berdoa terus, kita bersyukur pemerintah terus sampai hari ini mau terus berjuang, ya, untuk menanggulangi wabah virus COVID-19 ini. Ya, sebelumnya mari kita menaikkan satu pujian bahwa Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa diciptakan seisi dunia. Tuhan yang mengatur masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Sekali lagi, ya, katakan Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Dan kita berdoa, Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah Maha Kuasa, Allah yang bisa melakukan segala perkara. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi untuk negara kami, bersyukur untuk setiap saudara-saudara kami yang sudah mulai sembuh, dan kabar baiknya Tuhan sudah banyak yang sembuh untuk mereka yang dari kena COVID-19 ini. Tuhan, kami bersyukur pada Tuhan sekali lagi untuk pertolongan-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau sudah menyertai Indonesia ini, Tuhan. Dan kami juga percaya Engkau justru menyertai semua negara-negara dalam dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, ada beberapa negara yang sudah menyatakan tidak ada penumbuhan pertambahan pasien COVID-19 ini. Kami bersyukur Tuhan untuk negara Vietnam, Thailand, dan kami percaya makin akan banyak negara-negara yang akan Engkau berkati untuk tidak bertambah lagi pasien COVID-19 ini. Kami berdoa pada Tuhan, kami percaya dengan beberapa negara yang sudah menyatakan tidak ada penambahan COVID-19 ini. Kami percaya bahwa kami membuat semua negara makin optimis bahwa musibah ini pasti berlalu. Tuhan, terima kasih, kepercayaan pada Tuhan bahwa Engkau sudah memberkati negara kami, Engkau sudah memberkati negara-negara yang lain juga. Tuhan, kami juga berdoa pada Tuhan sekali lagi pemerintah Indonesia yang sampai hari ini terus berjuang, ya Tuhan,
untuk menanggulangi wabah virus corona ini. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, untuk terus Tuhan tidak berhenti mengatur beberapa kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, dan kami mohon padamu Tuhan, kiranya setiap kebijakan dikeluarkan pemerintah adalah kebijakan yang cocok, kebijakan yang tepat sasaran untuk mereka yang membutuhkan. Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah Maha Kuasa, Allah yang bisa melakukan segala perkara. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang terus memberkati Indonesia ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi Tuhan doa kami dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi untuk diri kami yang masih Engkau berkati, kami masih sehat, kami bisa melayani Tuhan, kami masih bisa muji Tuhan. Kami percaya ini karena anugerah yang begitu besar yang kepada kami. Terima kasih Tuhan kami, terima kasih Allah kami, dalam nama-Mu Tuhan kami menyerahkan doa kami. Kami percaya Engkau Allah yang akan menjawab setiap doa kami sesuai dan indah pada waktunya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, seterkasih kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita percaya hanya firman Tuhan terus yang akan menghibur kita. Hanya firman Tuhan yang akan terus memberikan kita kekuatan untuk melewati hari demi hari. Mari kita dengan pujian, aku datang dan aku bersujud. Aku mau rasakan indahnya hadirat Tuhan. Aku datang dan aku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Kan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku, ingin ku nikmati firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali katakan kepada Tuhan, aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Kan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku, ingin ku nikmati katakan firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang kuatkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu, berkatilah kami semua. Berikan pengertian kepada kami, berikan juga kemampuan untuk melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari
Kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Injil Lukas 24 mulai ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan
dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Ayat 16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Hari ini firman Tuhan diberi tema, ada sesuatu di mata mereka. Ada sesuatu di mata mereka. Kita masih dalam suasana peringatan antara kebangkitan Yesus sampai kenaikan Yesus. Pada saat-saat itu, kurang lebih 2020 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sedang menampakkan dirinya ke berbagai orang, khususnya murid-muridnya. Mereka yang mengenalnya bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati dan dikuburkan. Kepada mereka itu Tuhan berusaha untuk menampakkan diri, menyatakan dirinya, sambil memberitakan dan membuktikan bahwa Yesus hidup dan bangkit dari kematian. Peristiwa yang dikisahkan oleh Dr. Lukas ini merupakan peristiwa yang menarik. Betapa tidak, dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kita bisa melihat bahwa Allah, khususnya Tuhan Yesus ini, telah mendemonstrasikan kuasanya yang begitu besar, kasihnya, bahkan kesabarannya. Di saat dua orang murid, Kleopas dan temannya, sulit untuk mengerti kehadiran Yesus pada waktu itu, yang waktu itu bersama-sama dan mereka menuju ke Emmaus, Tuhan Yesus dengan sabar, Tuhan Yesus dengan penuh kasih berusaha untuk menerangkan, mengajar tentang kebangkitannya. Nah, melalui perikop ini kita bisa belajar beberapa hal yang penting yang dapat kita simak tentang akibat ada sesuatu di mata mereka sehingga mereka menghalang-halangi sesuatu itu, menghalang-halangi kebenaran yang harusnya mereka terima. Murid-murid, khususnya dua orang yang pergi ke Emmaus waktu itu, belum mengerti maksud Yesus. Ini karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Maksud kedatangan Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Namun murid-murid itu belum bisa mengerti maksud dan tujuan kedatangan Tuhan Yesus. Mereka salah mengerti. Memang sesuatu yang salah mengerti bisa buruk akibatnya. Pada waktu kejadian tentang Babel, di Kejadian pasal 11, Tuhan mengacaukan mereka dengan bahasa mereka satu dengan yang lain tidak bisa nyambung. Akhirnya mereka salah mengerti, rencana membangun menara Babel itu berantakan. Mereka tercerai-berai. Salah mengerti juga bisa membuat keluarga berantakan. Kadang-kadang ini seringkali terjadi di sekitar kita. Gara-gara salah mengerti, masing-masing saling mencurigai, saling mendakwa, bertengkar hebat. Bahkan tidak sedikit yang diakhiri dengan perceraian. Dalam keseharian kita, salah mengerti ini bisa merugikan. Kadang-kadang ada beberapa rambu lalu lintas yang tidak jelas, tanda-tandanya membingungkan, sehingga multitafsir. Orang merasa kebingungan mana yang harus diikuti, tanda yang ini atau tanda yang lain. Kadang-kadang tanda itu tidak begitu jelas. Ada lampu merah misalnya, ada petunjuk ke kiri boleh langsung, tetapi lampu merah. Nah, mana yang harus diikuti? Ini seringkali jadi masalah bagi orang-orang yang berkendara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah mengerti ini bisa menyebabkan kerugian dalam hidup masing-masing orang. Murid-murid waktu itu mempunyai pengertian yang salah
terhadap arti penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hal ini bukan karena Tuhan Yesus salah memberi tanda, bukan. Tetapi karena ada sesuatu di mata mereka sehingga mereka salah mengerti. Perkataan dan pengajaran Yesus yang penuh kuasa itu mengobarkan semangat dalam hati mereka. Mujizat-mujizat yang pernah Tuhan Yesus lakukan membuat mereka kagum. Hanya Allah lah yang bisa membuat mujizat seperti yang Yesus lakukan itu. Dan memang Yesus sendiri adalah Allah yang turun ke dalam dunia ini. Oleh sebab itu tidak heran pada waktu Tuhan Yesus mau memasuki Yerusalem, semua orang mengeluh-elukan Yesus. Semua orang menyambut dengan gegap gempita bahwa Yesus pembuat mujizat itu, Yesus yang berkuasa, yang begitu hebat dalam hal mengajar, akan memasuki Yerusalem. Yesus diharapkan menebus Israel dari penjajahan Romawi. Secara politik, ekonomi, dan sosial, semua orang mengharapkan Yesus menjadi pemimpin dunia ini, khususnya bangsa Israel, sehingga mampu menggantikan penjajahan Romawi itu menjadi sebuah kemerdekaan atau kebebasan. Mereka tidak harus tunduk pada peraturan Romawi yang memberatkan. Mereka tidak usah membayar pajak yang begitu besar. Mereka tidak harus ini itu diatur oleh orang lain, diatur oleh negara lain. Mereka ingin bebas, dan pada waktu melihat sosok Yesus yang bisa membuat mujizat, yang begitu berkuasa, mereka sangat berharap Yesuslah sebagai pemimpin mereka, sebagai raja mereka, raja yang baru secara duniawi. Tetapi tujuan penebusan Yesus justru mempunyai arti yang jauh lebih besar daripada sekedar kehidupan di dunia ini saja. Penebusan Yesus berkaitan dengan masalah mendasar yang sangat dibutuhkan manusia, yang menyebabkan manusia hidup dalam berbagai persoalan. Persoalan yang ingin diselesaikan oleh Yesus adalah persoalan dosa. Ya, memang dosa itulah yang akan diselesaikan oleh Tuhan. Bukan hanya secara politis, ekonomis, hukum, dan lain-lainnya. Tetapi persoalan mendasar, dosa itu yang akan diselesaikan oleh Yesus. Karena tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini yang bisa menyelesaikan masalah dosa yang dilakukan oleh manusia. Yesus datang justru untuk menyelesaikan dosa itu. Allah sudah berjanji untuk tidak membinasakan manusia, tetapi menolongnya. Di dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 21 sampai 22, firman Tuhan mengatakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini adalah janji Tuhan, tidak akan membinasakan dunia ini lagi seperti zaman air bah, zaman Nuh. Tetapi Tuhan berjanji mengasihi saudara dan saya. Walaupun manusia berdosa sejak kecilnya. Matius 15 ayat 19 dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Sejak kecil manusia memiliki dosa ini. Tidak usah diajari, dosa itu ada, melekat dalam hidup manusia sejak kecil. Penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus
dengan jalan mengambil alih segala hukuman, segala kutuk yang harusnya kita terima. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Galatia 3 ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dari rangkaian ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kita menjadi jelas bahwa tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk membereskan dosa yang pernah dibuat oleh manusia. Bukan menjadi raja duniawi seperti diharapkan bangsa Israel, seperti yang diharapkan oleh murid-murid, yang diharapkan dua orang yang waktu itu pergi ke Emmaus. Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga pandangan mereka tentang tujuan Yesus itu menjadi kabur, bahkan belok. Sehingga mereka mengharapkan Yesus hanya sebagai raja, tidak sebagai pribadi yang sanggup menyelesaikan dosa yang mereka lakukan. Ini harusnya menjadi lebih mendasar, lebih penting daripada sekedar kerajaan duniawi belaka. Ada kesalahan pengertian yang diceritakan oleh Lukas dalam perikop ini. Bangsa Israel mengharapkan penebusan secara politik yang sementara. Mereka memang menderita, berharap secara politik kalau dibereskan oleh Yesus, mereka akan lebih baik. Itu harapan mereka. Tetapi penebusan yang Yesus lakukan adalah penebusan manusia dari dosa yang bersifat kekal selama-lamanya. Akibat ada sesuatu di mata dua orang murid yang pergi ke Emmaus ini, harapan mereka hancur ketika mereka melihat Yesus dijatuhi hukuman mati. Tidak ada harapan lagi. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga harapan hancur. Mereka tidak bisa melihat proses karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus itu sampai pada akhir. Padahal kisah kematian Yesus waktu itu hanya bagian dari proses itu dan tidak berhenti sampai di situ. Tapi itulah yang dilihat oleh dua orang murid yang pergi ke Emmaus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita melihat proses pembentukan Tuhan dalam hidup kita itu hanya sebagian saja. Kita terfokus pada poin-poin tertentu saja sehingga hati kita hancur, harapan kita hancur, kita tidak bersemangat lagi. Marilah kita belajar dari kesalahan ini. Marilah kita lihat secara keseluruhan karya penyelamatan Allah, rencana Allah dalam hidup kita masing-masing. Kadang-kadang yang kita harapkan itu tidak menjadi kenyataan. Bahkan tidak jarang justru menjadi, yang terjadi adalah sebaliknya. Yang kita harapkan tidak muncul, yang tidak kita harapkan justru itulah yang terjadi. Adanya masalah dalam hidup kita sebagai contoh. Datangnya musibah tiba-tiba yang kadang-kadang kita tidak prediksi sebelumnya. Munculnya sakit penyakit yang kita sendiri tidak harapkan itu, tapi kita bisa merasakan sakit itu. Adanya bencana alam, adanya pandemi, dan macam-macam masalah yang berada di sekeliling kita kadang-kadang dapat menghancurkan harapan dan semangat hidup kita. Waktu itu, dua orang murid yang berjalan menuju ke Emmaus ini mewakili hampir semua penduduk Yerusalem, bahkan mewakili seluruh orang-orang Yahudi yang pada waktu itu menjelang Paskah, semuanya berdatangan ke Yerusalem untuk memperingati Paskah. Orang-orang Yerusalem umumnya mengetahui kehadiran Yesus yang menjanjikan itu, kehadiran yang penuh kejayaan, kehadiran yang memberikan pengharapan. Sesuatu yang indah terjadi pada bahkan seluruh kerajaan Israel semuanya mengharapkan
Yesus menjadi raja atas Israel. Namun harapan mereka yang besar itu tiba-tiba kandas karena mereka menyaksikan sendiri hukuman mati yang dijatuhkan terhadap Yesus. Mereka kaget. Mereka tidak percaya kalau itu bisa terjadi. Mereka tidak mengerti. Mereka kecewa, bingung. Dan begitu banyak perasaan-perasaan negatif muncul ketika mereka melihat orang yang sangat diharapkan menjadi raja, pemimpin atas bangsa Israel, bangsa Yahudi, tapi berakhir di kayu salib. Mereka putus asa, ada yang marah. Semua janji Allah yang nampaknya menjanjikan itu kini kehilangan arti. Mereka pulang kampung. Tidak ada harapan lagi di Yerusalem. Tidak heran kalau mereka berdua memutuskan untuk pergi ke Emmaus. Kadang-kadang kemalangan yang kita alami seringkali juga menyebabkan janji-janji Allah yang kita harapkan itu nampaknya kehilangan arti. Tidak ada gunanya lagi. Tidak ada gunanya lagi. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kisah dua orang yang pergi ke Emmaus, ceritanya tidak hanya sampai di situ. Kisah penampakan Yesus kepada dua orang muridnya yang pergi ke Emmaus tidak berhenti sampai di situ. Mereka putus asa, selesai. Tidak. Tetapi inilah bagian terpenting di dalam khotbah ini. Yesus mengambil alih segala bentuk kekacauan yang ada dalam pikiran dua orang murid itu dengan menafsirkan apa yang terjadi dalam terang firman Tuhan. Yesus memang mati. Yesus memang bangkit, hidup, yang walaupun dua orang itu belum menyadari benar-benar Yesus bangkit. Tapi Yesus menafsirkan semua kejadian yang terjadi di Yerusalem waktu itu melalui terang Alkitab. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang peristiwa yang terjadi, yang menggemparkan itu. Pada waktu ada sesuatu yang menghalangi mata mereka memandang sesuatu itu tidak proporsional. Dan Yesus berusaha untuk menolong mereka. Yesus mulai membangkitkan kepercayaan mereka. Mereka yang tadinya sudah tidak percaya, tidak punya harapan, kecewa, pulang kampung, sekarang dibangkitkan lagi. Yesus menolong mereka untuk bisa melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Walaupun dalam perjalanan berkilo-kilometer sambil ngobrol, sambil berbicara, mereka belum mengerti juga siapa yang menyertai mereka itu adalah Yesus. Tapi Yesus sabar. Terus berusaha untuk menjelaskan siapa Yesus itu. Yesus tidak hanya disalibkan, yang kelihatannya kalah di sana. Tetapi dia juga adalah Tuhan. Dia adalah Kristus. Dia bangkit dari kematian. Itu juga yang dijelaskan oleh Yesus. Yesus bangkit dari kematian karena hidup. Karena Yesus tidak bisa ditahan oleh kematian itu. Karena dia lebih berkuasa dari kematian. Tuhan Yesus sudah melakukan itu untuk menolong setiap orang supaya lepas dari dosa dan kesulitan akibat dosa itu. Yesus bangkit itu yang ingin dijelaskan Yesus kepada dua orang yang tidak memiliki harapan sama sekali dalam hidupnya. Walaupun mereka sulit mengerti. Saya tidak tahu membutuhkan waktu berapa jam. Sampai perjalanan berakhir pun, sampai di rumah pun, mereka masih belum mengerti. Tetapi Yesus tetap sabar untuk meyakinkan bahwa Yesus adalah Allah yang bangkit. Saudara-saudara, kalau kita menanggapi sendiri kehidupan kita dan masalah yang kita hadapi, kita berusaha untuk menyelesaikan sendiri masalah-masalah kita hadapi, sama seperti dua orang murid
yang waktu itu hanya membicarakan, mendiskusikan sepanjang jalan. Biasanya penyelesaiannya tidak sempurna, penyelesaiannya tidak tuntas. Tetapi bila kita mengizinkan Allah memimpin hidup kita, hidup ini menjadi indah, hidup ini menjadi tenang, damai dan penuh sukacita. Lihatlah apa yang terjadi dengan dua orang murid yang pergi ke Emmaus itu. Memang tujuan Injil dicatat dan diberitakan kepada orang itu supaya orang bisa memperoleh pencerahan. Termasuk dua orang yang waktu itu pikirannya sedang kalut, pikirannya sedang terselubung, pikirannya sedang memikirkan hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu penting. Pada saat itulah Tuhan berusaha untuk menolong. Yohanes 20 ayat 31 mengatakan, tetapi semua yang tercantum di sini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bukan asal hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan, hidup yang sejahtera, hidup yang diberkati, hidup yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Kalaupun ada masalah-masalah itu Tuhan izinkan supaya kita dapat makin mempermuliakan nama Tuhan. Yesus memahami kesedihan dan kekecewaan murid-murid. Yesus tidak ingin agar mereka terhilang tanpa harapan. Tetapi Yesus menginginkan agar mereka kembali menjadi murid-murid Yesus yang hidup, murid-murid Yesus yang bangkit. Memang dalam kenyataannya cukup banyak orang-orang yang sengaja atau tidak sengaja merelakan saudara seimannya sendiri terhilang. Namun tidak demikian dengan Yesus. Yesus sama sekali tidak menginginkan seorang pun terhilang. Maka kembalilah. Kembali kepada Yesus sekarang juga. Itulah harapan Yesus. Orang-orang yang banyak mengalami kesusahan dalam hidup ini, khususnya akhir-akhir ini, banyak yang mengalami kekecewaan, banyak yang mengalami masalah dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Banyak orang yang mulai tawar hati dan mulai menjauh dari Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mengingatkan agar kita semua kembali. Meninggalkan persekutuan dengan Tuhan itu bukan jalan keluar yang baik, tetapi Tuhan mengharapkan kita semua kembali kepada Tuhan dalam persekutuan yang indah. Tuhan memiliki rencana yang baik. Tuhan memiliki rencana yang indah bagi saudara dan saya. Tuhan menghendaki agar kita semua tetap berada di dalam kasih anugerahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roma pasal 8 ayat 28 mengingatkan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam kesulitan apapun, dalam kebingungan apapun, dalam masalah apapun, ingatlah baik-baik, Tuhan turut bekerja sama. Tuhan tetap hadir dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu yakinlah dalam kesulitan seberat apapun tidak pernah kita ditinggalkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ingin agar kita kembali kepadanya. Murid-murid, khususnya dua orang yang ke Emmaus, setelah berjumpa dengan Yesus dan mengerti bahwa ternyata yang bersama dengan dia dari tadi itu adalah Yesus, hati mereka berubah menjadi sukacita yang begitu besar. Dan mereka bergegas kembali ke Yerusalem untuk bergabung dengan murid-murid yang lain. Inilah harapan Tuhan agar kita tidak menjauh dari Tuhan. Sekalipun kadang-kadang masalah membuat kita menjauh dari Tuhan. Dikala hidup kita dipenuhi dengan ketidakmengertian, harapan sudah hancur, ingatlah Yesus menginginkan agar kita kembali
kepada rencananya. Rencana yang agung memiliki harapan yang baru. Apabila ada sesuatu di mata kita, sehingga kita tidak mampu lagi melihat makna kuasa kebangkitannya, bukalah hati kita agar pertolongan dan terang firman Tuhan menerangi seluruh hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama menaikkan doa, bersama-sama berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami memohon agar Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mengerti dengan baik. Kami diberi kemampuan juga untuk melaksanakan firman Tuhan ini. Kami tidak menjauh dari Tuhan, sekalipun ada yang menghalang-halangi mata kami, tetapi biar hati kami tetap terbuka untuk pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sambil kita menyanyi Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, terimalah persembahan yang sudah diberikan. Berkatilah persembahan itu supaya dapat memperlancar pekerjaan Tuhan, khususnya di Gereja Kristen Batu Hidup. Kami berdoa, Tuhan memberkati kami semua dengan limpah. Hidup kami yang akan datang makin diberkati Tuhan, makin dipimpin, dan diberikan damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu Di Dunia Yang Penuh Cemar. Di dunia yang penuh cemar, antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar.
dan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang dari Tuhan. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa minggu depan.